Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Yuwana dengan NIM 12304183017 jurusan Bahasa dan Sastra Arab akan menjawab soal UTS analisis wacana yang berjumlah 5 soal sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik? Jelaskan. Dalam studi linguistik, analisis wacana berada pada kedudukan terlengkap dan paling luas cakupannya. Analisis wacana dianggap sebagai kajian bahasa yang terlengkap karena mencakup kajian bahasa mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Cakupan analisis wacana yang luas karena analisis wacana mengkaji aturan satuan-satuan bahasa yang lebih lengkap dan luas, seperti percakapan ataupun wacana tulis, dan juga analisis wacana memperhatikan pemakaian bahasa dalam konteks sosial, terutama interaksi di antara para penutur. Soal yang nomor 2. Sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana dan apa yang terjadi apabila kita tidak memahami analisis wacana. Urgensi analisis wacana diantaranya yaitu yang pertama, kajian wacana dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sering terjadi sekaligus mencari solusinya. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah yang diambil setelah melihat fakta yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, kajian wacana juga dapat mengungkap berbagai fakta idealisme yang tersirat dalam sebuah wacana guna mengetahui maksud atau tujuan penulis wacana tersebut. Sedangkan tujuan analisis wacana yaitu yang pertama, keinginan untuk dapat memberi informasi kepada orang lain atau juga memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal. Yang kedua, keinginan untuk dapat meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal, dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang terakhir, keinginan untuk dapat menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. Kemudian, apabila kita tidak memahami analisis wacana, maka kita tidak akan bisa menemukan makna wacana yang persis sama atau paling tidak sangat ketat dengan makna yang dimaksud oleh pembicara dalam wacana lisan atau oleh penulis dalam wacana tulis. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis yaitu wacana lisan merupakan wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan dan dapat ditemukan dalam percakapan, pidato, lelucon, tuturan deklamasi, debat, tanya jawab, dan lain-lain. Sedangkan wacana tulis merupakan jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan dan dapat berwujud sebuah teks, sebuah alinea, dan juga sebuah wacana. Kemudian kriteria wacana lisan. Yang pertama yaitu memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, wacana lisan sulit untuk diulang, dalam artian mengulangi hal yang sama seperti pada ujaran yang pertama kali diucapkan. Yang ketiga, dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang terakhir, biasanya lebih pendek dari wacana tulis. Kriteria wacana tulis. Yang pertama yaitu wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Yang kedua, dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang terakhir, biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Soal yang nomor 4. Sebutkan pengertian dari wacana naratif, wacana deskriptif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana humor, dan wacana argumentasi beserta contohnya.
Yang pertama yaitu wacana naratif, yaitu wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Contohnya, Doni terlambat ke sekolah kemarin karena ia bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pada pukul 7.30 pagi, sehingga ia ditegur oleh guru yang bertugas. Dan ketika ia masuk ke kelas, ia tidak diperbolehkan masuk oleh guru yang sedang mengajar karena ia sudah terlambat cukup lama. Kemudian wacana deskriptif, yaitu wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan juga pengalaman penulisnya. Contoh, SMP Negeri 1 Kota Magelang adalah SMP terfavorit di kota tersebut. Sekolah tersebut mempunyai kurang lebih 1.500 siswa dan mempunyai 4 lapangan, yaitu lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, dan juga lapangan badminton. Luas sekolah tersebut kurang lebih 3 hektar dan memiliki 37 kelas serta 71 guru mata pelajaran. Kemudian, wacana prosedural, yaitu rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsurnya, karena urgensi unsur-unsur terdahulu menjadi landasan unsur berikutnya. Contohnya yaitu dalam cara pembuatan martabak manis. Yang pertama, masukkan ragi ke dalam santan hangat, aduk sampai larut dan berbusa, kemudian sisihkan. Langkah yang kedua, campur terigu dengan gula, buat lubang di tengahnya lalu isi dengan telur. Langkah yang ketiga, aduk sambil dituangi larutan santan sampai rata dan gula larut. Langkah yang keempat, masukkan soda kue, aduk kembali, kemudian biarkan sekitar 15 menit di tempat yang hangat. Langkah yang kelima, panaskan penggorengan, olesi dengan margarin. Langkah yang keenam, tuang adonan, kemudian tunggu sampai naik. Langkah yang ketujuh, sebelum permukaannya mengering, taburi dengan sebagian kacang tanah, wijen, gula pasir, coklat, dan juga susu kental manis. Langkah yang ke-8, lipat menjadi 2 kemudian angkat. Dan langkah yang terakhir, sajikan saat sedang hangat. Kemudian wacana ekspositori, yaitu rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran dengan tujuan agar tercapainya tingkat pemahaman terhadap sesuatu agar lebih jelas, mendalam, dan luas dari sekedar pernyataan yang bersifat global atau umum. Contoh, membuang obat yang kadaluarsa ke sembarang tempat akan sangat berbahaya bagi lingkungan, sebab meski sudah kadaluarsa, zat kimia pada obat-obatan yang kadaluarsa tersebut masih tetap ada. Jika zat kimia tersebut mengenai air atau tanah, maka tidak mustahil jika pencemaran air atau tanah tersebut terjadi. Selain itu, jika dibuang ke sembarang tempat, obat tersebut bisa digunakan kembali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Agar hal tersebut tidak terjadi, sebaiknya obat tersebut diberikan kepada pihak apotek atau rumah sakit tempat pembelian obat tersebut. Dengan begitu, maka obat tersebut dapat dileburkan dengan cara yang khusus. Kemudian wacana hortatori, yaitu wacana yang berisikan ajakan atau nasihat untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain dengan cara membujuknya atau mempersuasinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bisa sekarang atau bisa juga nanti. Contohnya, saya menangis melihat jalannya pemerintahan. Banyak pejabat yang tidak bisa dijadikan teladan, bahkan mereka dengan terang-terangan berani mengambil uang rakyat. Sudah saatnya kita menjemput semangat baru bernama demokrasi. Saudara-saudara sekalian, kalian tidak perlu takut, cemas, atau khawatir. Bersama saya, kita maju membuka lembaran baru, bekerja keras membangun Indonesia baru. Kemudian wacana humor, yaitu suatu wacana yang bersifat menghibur, bahkan mengkritik. Contohnya dalam SMS humor,
seorang cowok menanyakan kepada pacarnya, "Say, kamu udah pacaran berapa kali?" Kemudian sang cewek menjawab, "Aku baru 1 kali kok, 1 kali perdana, lainnya isi ulang." Yang terakhir yaitu wacana argumentasi, yaitu jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang mempertimbangkan pertimbangan logis maupun emosional. Contoh, akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari, atau singkatannya MMCFD. Tahun 2005 meningkat menjadi 1.136 MMCFD. Pada tahun 2010, kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 MMCFD dan di tahun 2015 meningkat sebanyak 3.441 MMCFD. Soal yang terakhir, sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatik, teks ekspresif, teks konatif, teks metalinguistik, dan juga teks poetik. Yang pertama yaitu teks fatik. Teks fatik yaitu teks yang bersumber pada saluran atau kontak untuk memperlancar sebuah komunikasi, sebagai sebuah perkenalan atau basa-basi sebelum memulai sebuah komunikasi. Contohnya ketika akan menyapa seseorang, "Selamat pagi, Pak." Kemudian yang kedua teks ekspresif, yaitu teks yang bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi. Contoh, "Sebenarnya, aku merasa sangat berat hati dengan keputusan musyawarah itu, tetapi itu sudah menjadi keputusan dan akan kulakukan sebisanya agar rencana itu berhasil." Yang ketiga yaitu teks konatif, yaitu teks yang diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau dari pembaca. Contoh, seorang guru menasihati murid-muridnya agar selalu menjaga kebersihan kelas, agar nasihatnya didengar, dipahami, dan dituruti oleh murid-muridnya. Dengan perbuatan rajin membersihkan kelas, tentu guru tersebut harus mengutarakan nasihatnya dengan bahasa yang baik. Urutannya mudah diikuti, kalimatnya sederhana, mudah dipahami, dan juga disertai dengan alasan yang logis. Kemudian yang keempat, teks metalinguistik, yaitu teks yang berwujud dalam ungkapan atau bahasa yang terpusat pada makna atau batasan istilah. Contohnya, terdapat dalam bentuk definisi dan rumus, misalnya H2O adalah rumus kimia untuk air. Merdeka berarti bebas. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Dan yang terakhir, teks puitik, yaitu teks yang bersumber pada pesan yang disampaikan, digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu kepada seseorang. Contoh, sambutan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun yang berisi tentang amanat dan pesan-pesan untuk para guru dan murid yang akan ia tinggalkan.